Misalnya aku mati, anakku tuh, Nah, ya gitu enak contohnya gantian, Sat. ya, Robbi a'udzubika an akuna minal jahilin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menjadi orang jahil, dari orang biku. Insyaallah. قد أفلح المؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah pakai salam-salam lagi kali ya buat kawalan ya? Pakai nggak sih? Pakai. Pakai tetap. Nggak langsung ngobrol aja kita. Afshu syalamu bainakum. Masya Allah. Tetap. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah. Yang kita berdua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Bukan begitu, Ustaz? Masya Allah. Hari ini ada Ustaz Abe lagi. Sehat, Ustaz ya? Sehat, alhamdulillah. Lu ngapain sih kita ini? Ngobrolin apaan lagi, Ustaz? Lanjutin yang kemarin. Ya kemarin. Masih acak-acakan gitu. Iya benar ya. Emang sengaja namanya juga freestyle. Gimana, Sat? Apa yang kita bahas? Ya, masih waris. Tetap Ya. tema waris, tema ilmu faraid. Ilmu yang sebetulnya fardu kifayah. Tapi jika kita pelajari, tentunya banyak maslahatnya. Masya Allah. Tema kita itu kan khasiat ilmu waris, manfaat dari mempelajari atau mengamalkan ilmu waris. Kalau kita mengacu pada pengertian dari bahasa Indonesia, tentu belajar ilmu waris itu ada manfaatnya untuk dunia maupun Akhirat. akhirat. Yang jelas kalau untuk dunia ya tersampaikannya warisan itu kepada yang berhak. Kalau manfaat akhirat ya sebagaimana termaktub di ayat ke-13 dan 14, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan hukum-hukumnya, Yes. masuk surga, kekal. Tapi kalau yang nggak mau taat, yang maksiat, na'udzubillah min dzalik ya Allah tetapkan dia akan masuk neraka. Oh berarti itu yang dibilang Rasulullah, ada yang nggak mau masuk. Ada orang yang nggak mau masuk surga gitu ya? Ya, enggan. Enggan. Ada yang enggan yang masuk surga. Oke. Jadi kalau teks hadisnya itu, illa man aba, kecuali yang enggan. Jadi semua umatku masuk surga Kecuali yang enggan. Iya benar. Masanya dipanggil di situ bahasa Arabnya aba, enggan. Aba itu sama kayak di ayat Al-Qur'an tentang iblis, aba wastakbaro Kana kana minal minal kafirin. Dia enggan, terus dia sombong. Pertama tuh enggan dulu. Habis enggan naik tuh ya. Habis itu merasa lebih bisa tuh, lebih pinter. Maka kemudian dia ingkar. Oke. Nah, dulu pas aku santri ngafal Quran di Solo, pernah tuh aku mangkir. Dipanggil sama Ustadz itu, jadwalnya belajar nggak datang on time. Jadwalnya setoran malah sibuk main gitu kan. Asik. Dipanggil sama Ustadz, sampai sekarang aku masih sayang sama Ustadz tersebut. Karena ngajarin aku banyak hal gitu. Dia bilang, kamu tuh nama Aba apa Abe sih? Gitu. Kamu tuh Abe apa Aba? Aba wastakbaro. Astagfirullahaladzim. Dipanggilnya kayak iblis gitu. Dia super enggan gitu. Enggak usah, Abe bukan Aba Ustaz itu. Oh ya sudah. Nama asli Hasni Abe, Sat ya? Ya, Ada belakangnya lagi? Abe Hudan Al-Hasni. Oh. Tapi nggak ada Mahendranya, nggak ada? Nggak ada ya? Nggak mau. Khair gitu. Jadi khasiat untuk dunianya ya warisan sampai, khasiat akhiratnya mengamalkan ilmu waris ya masuk surga kekal. Nah, terus khasiat itu kita kan seringnya mendengar khasiat dalam bahasa Indonesia. Padahal bisa jadi khasiat dalam bahasa Indonesia itu makhuzun, diambil dari bahasa Arab. Kan bahasa Indonesia ini kan serapan. Iya, kalau dibilang khasiat, misalnya nih ada STMJ berkhasiat buat ngilangin pegel linu gitu kan. Gitu, ya. Padahal bisa jadi masing-masing susunya, telurnya, madunya, jadinya punya efek masing-masing. Iya, Tapi kalau digabung jadi satu, ada khasiat baru. Kalau dalam bahasa Arab, khasiat itu artinya tepian atau pinggiran atau cantolan atau yang mengelilingi lah. Jadi dari belajar ilmu faraid itu kita bisa memahami hal-hal selain hal-hal utamanya dari bahasa harta itu. Misalnya gini, kayak di surat An-Nisa ayat 7 disebutkan bahwa bagi laki-laki ada harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabatnya, dan bagi perempuan juga ada hak dari yang ditinggalkan orang tua atau kerabatnya, baik peninggalan itu jumlahnya sedikit atau banyak. Nah, dari ayat itu difahami bahwa satu, sebab mendapatkan warisan itu hubungan kerabat.
Oke. Nah, di sini, di ayat ini, masih umum. Kerabat yang dekat atau jauh dianggap sama aja. Kerabat yang dekat atau jauh? Dianggap sama aja. Nah, kemudian laki-laki dan perempuan semua dapat. Karena sababun nuzul ayat ini, kayak kemarin udah kita bahas, itu si Ummu Qujjah, dia punya anak, suaminya, meninggal. Anas bin Sabit meninggal. Tapi hartanya langsung diambil sama saudara laki-laki dari suaminya. Betul. Kemudian dia ngadu ke Rasulullah kan perempuan ini, minta keadilan lah bahasanya gitu. Nah, kalau saya memahaminya di situ, oh ternyata perempuan itu tabiat aslinya penyayang, yang dipikirin anak. Oke. Jadi kalau dia minta itu bang, beli ini itu, sebenarnya dia untuk anak. Lebih ke situ sih. iPhone 14 Pro buat anak. Anak masih bayi gimana? Anak mertua itu. Nah, umumnya kayak gitu. Jadi jadi itu mikirin anak-anaknya yang masih kecil-kecil, kok hartanya malah diambil iparku kan gitu. Sepakat saya kalau itu. Nah, kemudian Rasulullah pun ya sudah kembalilah dulu, tunggu sampai ada wahyu dari Allah gitu. Maka kemudian turunlah ayat 7 ini. Nah, kemudian pelajaran berikutnya yang diambil dari ayat ini adalah di antara pendapat mazhab fikih, salah satunya adalah untuk pusaka-pusaka atau harta waris yang kalau dibagi betul-betul dibagi, warisan itu dibagi, menimbulkan mudarat untuk ahli waris. Almarhum meninggalkan satu rumah. Yes. Ada sisi depan atau sisi belakang, atau kanan kiri, atau terserah lah gitu. Nah, misalnya ahli warisnya cuma 2 orang, istri dan anak. Istri dan anak? Misalnya nih, istrinya dapat 1/8, sisanya anak gitu. Nah, 1/8 rumah itu yang mana? Kan gitu. Apakah bagian depannya, atau kamar mandinya, atau dapurnya, kan nggak bisa diperjelas gitu. Nah, kemudian sisanya buat anak. Kalau ternyata jika itu rumah itu betul-betul dibagi dan justru menimbulkan madarat buat istri misalnya, anaknya ngambil yang depan sama tengah, ibunya dapat belakang. Akhirnya ibu nggak bisa masuk dong dari depan. Kalau itu dikuasai betul sama anak. Kalau misal itu disekat langsung ya, disekat mati ya misal. Itu tutup jalannya, mudarat gitu misalnya. Atau contoh lain deh, kalau ibu dan anak kayaknya jarang kayak gitu ya. Iya, soalnya kan anak sayang ibu, ibu sayang anak gitu. Saya rumah ini warisan untuk 2 anak laki-laki. Abang Ade nih. Nah, berarti kan bagi rata. Nah, ini bagi rata. Nih. Bagi rata, ya sudah, abangnya ambil yang kanan, adiknya ambil yang kiri. Rumahnya dibagi 2 tuh. Ya sudah. Si abang, karena dia udah punya rumah lagi, yang bagian dia sewain. Ya. Sewain ke orang lain misalnya. Otak nih. Nah, terus yang nyewa, itu bagian rumah itu dibuat kandang ayam. Kandang ayam. Bagian depan. Bagian yang kanan deh. Kanan gitu. ya, oke deh. Kemudian yang kiri kan jadi nggak damai hidupnya kan. Satu bau ayam, nyamuk, terus berisik. Nah, kayak gitu, jika itu membahayakan ahli waris, maka pembagian gini tidak boleh dilaksanakan. Atau misalnya rumah itu ditempati oleh banyak orang. Rumahnya ada beberapa kamar, masing-masing kamar satu keluarga. Miskin semua nih gitu. Ini kalau rumah dijual, dibagi, mereka malah justru ngontrak, ntar malah nggak punya duit, wa na'udzubillah malah bawa gerobak nih. Kan banyak nih di sini-sini tuh. Saya penasaran tuh, orang-orang yang bawa gerobak, bawa istri, bawa anak itu berarti udah nggak sanggup bayar kontrakan tuh. Bisa jadi karena hartanya habis kejual. Iya. Pas warisan. Nah, kayak gitu, coba. Kayak gitu nggak usah dibagi. Jadi cuma diumumin aja, kamu dapatnya seberapa, tapi hartanya nggak boleh dibagi. Sorry, saya potong. Maaf. Ini saya begini nggak apa-apa ya. Tapi itu dia, maksudnya kalau nggak dibagi, tinggal di satu atap begitu semua. Ya, mau keadaannya begitu. Kan nggak mesti ideal. Hidup kan banyak yang nggak ideal. Aduh. Nah, kenapa nggak boleh dibagi? Karena ada kaidah dari hadis Rasulullah SAW, la darara wa la dirar. Nggak boleh membahayakan diri sendiri dan nggak boleh membahayakan orang lain. Dan Allah itu kalau menurunkan syariat pasti maslahat. Yes. Gitu. Nah, kalau itu justru memudaratkan, pembagian hartanya memudaratkan, maka maskut hukumnya tidak dilaksanakan. Berarti lebih baik hanya tetap harus disampaikan, tapi nggak perlu dibagi. Kalau kondisinya begitu ya. Ini kalau kondisinya begitu nih teman-teman nih, jangan ntar semua dipukul rata. Kemarin Ustadz gue denger di Lucky Pet Channel tuh, dia bilang katanya nggak usah dibagi, diumumin aja gitu. Padahal harta bandanya banyak, ada rumah misalnya harga 11M gitu ya kan. Ya itu berarti nanti kan perlu dikonsultasikan. Kayak gitu, siap, nerima kan? Konsultasi? Iya. Jangan lupa PPh 21, udah masuk PPN semua sekarang. Nah itu,
Nah, khasiatnya apa dari pemahaman ini? Kalau saya memahaminya, pembelanjaan harta di dalam keluarga. Kita memberikan harta kepada keluarga itu kan wajib. Ya kan, laki-laki wajib. Nah, Ya, betul. itu bagaimana supaya harta itu manfaat. Jadi gizi buat anak, jadi ketaatan dari istri, jadi barokah di dalam keluarga, kan harapannya itu. Jangan sampai uang yang kita cari justru mudarat buat mereka. Karena seringkali orang tua itu semangat mencari uangnya, tapi dalam membelanjakannya ke dalam keluarga itu mudarat. Misalnya gini, anak biar anteng setelin TV terus. Jadi satu arah tuh dia. Jadi misalnya bapak kerja capek, ibu capek juga di rumah. Setiap anaknya rewel, maksudnya dikasih tontonan. Dan nggak dibatasi, tidak ada akad, tidak ada perjanjian antara orang tua dan anak, tidak ada nasihat. Akhirnya anak habis waktunya sepanjang hari screen time. Kan mudarat itu. Iya, betul. Nggak boleh. Kita pelajarinya begitu. Jadi, harta yang kita berikan ke orang lain, itu jangan sampai mudarat buat dia. Berarti kan kita harus tahu wakilnya, harus tahu kondisi. Gitu. Nah, jika memberi saja kita harus hati-hati, tidak boleh memudaratkan orang lain. Apalagi kalau kita mengambil. Waduh. Apalagi kalau kita menerima. Kalau menerima kita harus amanah. Ini kamu saya kasih gitu misalnya dari orang. Dan kita meyakini itu rezeki dari Allah. Maka kita juga harus amanah. Harta ini besok ditanya sama Allah, karena urusan harta itu ditanyanya dua. Kalau umur kan ditanya, nanti di akhirat kan ditanya, umurmu kamu pakai buat apa? Bikin channel di sini gitu ya. Oke, gantung. Oke, bagus lah. Lumayan biar nggak kosong-kosong amat ya. Jangan lupa. Nah, kemudian ilmu. Buat apa ilmumu? Buat jatuhkan orang lain atau justru buat semakin dekat sama Allah? Terus kalau harta ditanya dua, dapat dari mana? Kamu pakai apa? Dapat dari mana? Buat diapain? Dipakai buat gitu apa? Ya? Nah, kan dua pertanyaannya. Supaya harta itu tidak memberikan mudarat kepada diri kita dan tidak memberi mudarat kepada orang lain, maka dari mananya harus bagus dulu. Misalnya? Yang halal. Ya cari dari pekerjaan yang halal. Kan sekarang susah kerja. Ada yang bilang nyari kerja yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ucapan kayak gini jangan diturutin. Jangan diturutin. Iya, ada yang kan banyak yang bilang, "Allah, ya Allah, nyari yang halal, yang haram aja susah sekarang." Bener. Gitu. Nah, itu nggak boleh diturutin. Kita harus yakin sama rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, berusaha cari yang halal. Karena yang halal itu akan selalu cukup. Yang halal itu akan selalu cukup. Nah, ya berarti ya memang pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya atau memang sudah jelas nih, bukan sekiranya lagi, udah jelas nggak boleh, perkara dia struggle atau dia survive, tetap nggak boleh, harus cari yang lain ya. Ya, tentu dengan cara yang baik lah gitu. Karena barang siapa meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, karena dia meninggalkannya karena mengharapkan ridha Allah, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu. Jadi khasiat yang pertama ya, belajar ilmu waris itu kita ingin dengan harta kita itu justru keluarga tuh makin sakinah, makin mawaddah, warahmah, dari mencarinya, kemudian bagaimana menggunakannya. Karena banyak orang pintar cari uang. Anehnya, rumah tangganya kacau. Pinter cari uang, rumah tangganya kacau. Duitnya banyak, ya kan? Bingung malah menghabisinnya. Tapi rumah tangganya berantakan. Berarti kebahagiaan itu bukan didasari dari materi saja. Meskipun kita kalau nggak ada materi, berasa juga kayak ikan nggak dapat air. Ya, betul juga. Cuman coba dilihat deh, itu ada orang kaya akhir-akhir ini yang baru cerai, yang katanya punya komputer itu loh. Siapalah itu? Komputer. Siapa bang namanya bang? Adalah ya gitu. Wah, saya orang yang punya Microsoft ya. Yang punya Microsoft itu cerai dari istrinya karena masalah ekonomi. Iya, belum pernah denger token listrik bunyi aja pakai segala cerai, lagu-laguan. Ekonomi. Jadi itu alibi aja kali Tata. Duit makin banyak juga ternyata kalau dia bukan sesuatu yang barokah, munculkan masalah. Apa dia lagi kenal barokah? Ya sih. Yang penting ada aja. Ya kita yang muslim kan mencontohnya yang bener, yang bagus gitu. Yang halal Allah cipta, yang haram memang ada, tapi yang halal lebih banyak kalau ciptakan sebenarnya. Oh iya. Pasti itu, karena Allah membelikan. Jadi gue kayak ustadznya, gitu Ustadz ya. Oh iya, itu yang pertama, yang tentang khasiat itu tadi. Jadi hati-hatilah kita dalam mencari, menggunakan, memberikan atau bahkan mengambil. Oke.
harus hati-hati. Karena yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apa lagi Bang? Pulang aja dah. Udah tahak-tahak Ustaz. Enggak. Itu Ustaz. Jadi kan ada biasanya gini Ustaz. Dalam satu keluarga itu dia mau nyelesain masalah warisan. Terus kan datang tuh ya. Keluarganya. Tapi kan keluarganya itu kagak dapat bagian gitu, ngapain dipanggil? Oh iya. Tayyib. Berarti bicaranya ke sejarah. Bukan si Toyib, bukan. Bukan si Tayyib. Bukan. Tayyib itu oke. Oke, siap. Aduh, ya Allah. Makananmu kurang micin ya. Tadi makan sate kambing enak banget. Terima kasih toko buku, cinta buku. Jadi kalau ayat 7 itu menjadi pintu utama turunnya syariat waris, maka ayat 8 itu menjelaskan tentang bahwa bagi kerabat-kerabat itu juga dapat hak. Oke. Nah, cuman ayat 8 itu hukumnya mansukh. Mansukh itu artinya tidak diamalkan. Karena nanti turun ayat ke 11 dan 12. Mansukh. Jadi, jika terjadi musyawarah keluarga dan kerabat semuanya datang, terjadi pengumuman waris, jika yang meninggal itu yang wafat itu meninggalkan harta yang banyak, maka boleh itu yang datang kerabat-kerabat dikasih. Meninggalkan harta yang banyak. Nah, jadi sebelum dibagi warisan, dipotong dulu. Oh, buat yang hadir nih? Yang hadir-hadir gitu. Iya, soalnya kan paham dong. Orang datang kan di situ ceretan dikit dah, ya nggak? Ya kali es teh ya doang. Kali es teh manis nggak dapet. Es teh manis 1 kontainer tapi. Ya ada berkatnya lah gitu. Jadi ditentengin, diamplopin misalnya. Ini kalau yang meninggal kaya raya, uang warisnya banyak. Ya, betul. Nah, tapi kalau ternyata yang ditinggalkan itu sedikit, maka pihak keluarga itu meminta maaf, tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Minta maaf. Dari awal apa pas sudah datang nih? Dari awal, pas. Harus sebelum mereka datang. Ini sorry maaf nih. Ya itu teknis. Iya kan? Nah, Nggak, takutnya diamalinnya beda, Ustaz. Makanya boleh disampaikan bagaimana cara memberitahukan kepada, misalnya ini punya bandanya dikit. Saksi ini disuruh hadir tapi kita nggak bisa ngasih nih. Kita aja udah mepet banget gitu loh. Ya sampaikan secara jujur. Adapun teknis ya di antara mereka yang tahu dong. Kalau misalnya ini kerukunannya baik, berarti mudah ngumumkannya, jelas. Tapi kalau ada yang kurang rukun di antara mereka, pakai pihak ketiga. Boleh ya, tapi berarti pihak ketiga ya? Solusi ya? Oke, ada opsi berarti. Sampaikan ke beliau, kamu bukan termasuk ahli waris yang sah, gitu. Misalnya, Fulan wafat meninggalkan harta, nggak banyak, misalnya cuma 20 juta. Bapak ibunya masih hidup, dia punya istri, punya anak laki 1, punya anak perempuan 1. Maka semua saudara kandungnya Fulan nggak dapat warisan. Berarti yang dapat hanya anak dan istri. Iya. Emak bapaknya? Dapat. Iya. Dapat gitu. Jadi yang tidak dapat warisan bisa mendapatkan berkat-berkat tadi, uang senang lah gitu. Pemberian untuk menyenangkan mereka jika warisan yang ditinggalkan banyak. Iya. Tapi kalau sedikit gitu dan itu dikira cukup atau bahkan kurang untuk ahli warisnya, maka kerabat yang bukan termasuk ahli waris yang sah tidak dapat sama sekali. Iya, ini kenapa gua bahas di awal dulu ya tadi masalah ini gimana cara ngomongnya. Takutnya kalau udah berangkat sampai tempat biasanya gitu, ada omongan di belakang gitu, nggak enak gitu. Ada omongan di belakang kan akhirnya ngomong, ya diundang lama-lama ngobrolin pulang dunia siapa apa. Ya, biasanya gitu tuh. Ya nggak, kita menghindari itu aja, friend, maksudnya gitu. Lanjut, Tat. Ya, dari situ kita pahami juga bahwa kalau ditanya itu siapa? Keluargaku. Nah, keluarga ini ada keluarga secara umum. Ada keluarga secara umum. Jadi semua yang ada sangkutan darah sama kita, baik dari jalur ayah atau jalur ibu, bisa disebut keluarga. Kerabat, korobah, kalau bahasa Arabnya itu korobah. Karib itu artinya dekat. Nah, dari keluarga yang umum itu ditaksis, dikhususkan. Ada keluarga-keluarga yang khusus untuk kita. Siapa? Bapak, ibu, istri, dan anak. Itu yang paling khusus ya, awal ya? Inti ya? Itu usroh namanya. Disebut usroh, keluarga itu ya suami, istri, dan anak. Itu paling kecil, usroh. Kalau ailah, keluarga, itu berarti meliputi bapak, ibu, dan saudara. Oke. Itu lebih gede lagi. Tadi ya, berarti kan keluarga besar, kemudian ada keluarga inti. Bapak, ibu, istri, dan anak. Itu yang inti. Nah, barakallahu fikum. Itu, kalau dalam kita menjalani hidup, mana yang harus kita prioritaskan untuk kita hikmah, kita layani, kita muliakan? Yang paling kecil dulu.
Yang paling kecil dulu. Yang keluarga yang paling kecil siapa? Ya istri, kemudian anak. Jika ada kelebihan, maka untuk orang tua. Oke. Jika ada kelebihan, maka untuk orang tua. Ini kita bicara dari sudut pandang laki-laki yang mencari nafkah. Betul. Uang kita itu untuk istri yang pertama, kemudian untuk anak, kemudian kalau ada kelebihan dari operasional rumah tangga, boleh untuk orang tua. Oke. Kalau nggak ada, ya yang penting buat usroh dulu, buat istri dan anak. Kalau nggak ada juga buat anak dan istri. Sedih amat hidup lo. Lucky Pat Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.